عليكم أفضل السلام مني وأحسن التحية وأزكى التعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak beranak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan, dan juga tidak mempunyai pembelaan karena lemah. Maka agungkanlah dengan seagung-agungnya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya, yang mana baginda Rasulullah SAW adalah sebagai petunjuk penerang bagi kehidupan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada beliau, kepada keluarga, sahabat, beserta pengikutnya hingga hari pembalasan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesejahteraan kepada beliau berupa kesejahteraan yang banyak. Salawat dan salam bagi Nabi akhir zaman, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh umat yang mencintai dan mengikuti sunnahnya. Dewan juri yang saya hormati, beserta para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan tentang remaja muslim yang kreatif dan inovatif. Wahai generasi muda setanah air yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i radhiyallahu an telah berkata dalam syairnya, "Hayatul fatta wallahi bil ilmi wa tuqa, iza lam yakuna la i'tiyara li zatihi." Demi Allah, kehidupan seseorang itu terletak pada ilmu dan takwa. Apabila tidak ada keduanya, maka tunggulah kehancuran eksistensinya. Sahabat yang dirahmati Allah, melihat problematika yang terjadi saat ini berupa bonus demografi dan pesatnya IT yang semakin menjadi-jadi, membuat para pemuda harus membuka mata dan telinga agar menjadi pemuda yang berkreasi dan berinovasi. Sahabat, pemuda yang berkreasi dan berinovasi bukan pemuda yang mengoplos obat batuk dengan whisky. Pemuda yang berkreasi dan berinovasi bukan pemuda yang mampu merakit bom bunuh diri. Akan tetapi, pemuda yang berkreasi dan berinovasi ialah pemuda yang beretus semangat tinggi, kerja keras, kuat, dan mampu mengalirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga membuat agama tetap kuat dan bangsa menjadi bermartabat. Sahabat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah, yang di belakang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Quran surat An-Nisa ayat 9. Sahabat, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas melarang seluruh umat manusia untuk tidak menelantarkan keturunannya yang lemah, baik itu lemah fisik maupun lemah intelektual. Karena apa? Karena hal tersebut dapat menyebabkan kemunduran suatu bangsa. Sahabat rahimakumullah, generasi muda adalah salah satu kekuatan suatu umat atau bangsa, betul? Betul atau tidaknya kita dapat melihat nasib masa depan suatu bangsa, yakni melihat pemuda saat ini. Subhanul yaum rijalul godi. Pemuda saat ini pemimpin di masa depan.
Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Begitu pentingnya peran masa muda bagi kehidupan kita. Bahkan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Sumeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Sahabat rahimakumullah, jangan sampai generasi muda justru malah menjadi penghancur bangsanya sendiri. Maka jadilah pemuda-pemudi yang kuat, pemuda-pemudi yang berilmu, pemuda-pemudi yang beriman dan bertakwa, dan tak lupa berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga kita menjadi umat Islam yang baik, dan besok agama, bangsa, dan negara ikut menjadi baik. Sejak saat ini, marilah kita rubah diri kita. Giatlah dalam belajar, rubah diri kita yang tadinya malas belajar, putus semangat, menjadi pemuda yang langsung menyerah begitu saja. Tekunlah dalam belajar, semakin tekun kita belajar, maka semakin besar hasil pencapaian prestasi kita. Ingatlah, apa yang kita kerjakan sekarang akan berpengaruh pada masa depan kita. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Sahabat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.